Saudara, terkait kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang yang terjadi pada Jumat kemarin, saudara, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Gerald di sana. Selamat sore, Gerald. Gerald, mungkin bisa disampaikan seperti apa kondisi terkini di lokasi kejadian? Halo? Ya, selamat sore Ratu dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan saat ini saya masih berada di lokasi kebakaran area depo Pertamina Pelumpang, tepatnya di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di mana memang kebakaran yang terjadi pada hari Jumat 3 Maret 2023 malam tadi ini memang selain terjadi di area depo Pertamina Pelumpang, ini juga berdampak ke permukiman warga, tepatnya di 2 RW, yakni RW 01 dan juga RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Memang kronologi singkat terkait dengan kebakaran yang terjadi pada Jumat malam kemarin ini pada sekitar pukul 20 lewat 10 waktu Indonesia Barat ini ada hujan deras yang mengguyur wilayah Tanah Merah ataupun di sekitar lokasi area depo Pertamina, di mana berdasarkan penuturan warga di lokasi, warga melihat ada sambaran petir beberapa kali yang terjadi seiring dengan hujan deras, dan memang sambaran petir ini dilihat warga sempat mengenai atau mengarah ke area depo Pertamina Pelumpang, sehingga memang terjadi kobaran api ini akhirnya merembet hingga menghanguskan puluhan rumah warga di area permukiman Tanah Merah, RW 01 dan juga RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan. Adapun memang berdasarkan informasi terkini, api ini awalnya berasal dari pipa tangki BBM yang berada di area depo Pertamina Pelumpang. Namun untuk penyebab pasti terkait dengan kebakaran ini masih belum dapat dipastikan karena memang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ratu. Kemudian, Gerald, ini terkait dengan jumlah korban saat ini, karena jumlah korban masih terus bertambah dan berbeda-beda dari setiap media atau setiap artikel yang saya baca. Ini seperti apa sesungguhnya jumlah korban dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara? Ya, memang untuk jumlah korban tewas dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini memang masih belum dapat dipastikan, namun memang berdasarkan keterangan terakhir dari Wapres Kiai Haji Maruf Amin ini disebutkan ada 17 korban tewas akibat kebakaran. Namun memang berdasarkan data rincian yang dikumpulkan oleh tribunjakarta.com per pukul 2.00 waktu Indonesia Barat Sabtu dini hari tadi ini, data dari pemadam kebakaran mencatat ada sebanyak 13 korban tewas, di mana 13 korban tewas ini terdiri dari 10 orang dewasa dan juga 3 orang anak-anak. Sementara itu pada Sabtu pagi tadi memang ada 3 tambahan korban tewas lagi, di mana 3 korban tewas yang ditemukan dari reruntuhan puing-puing rumah terbakar pagi tadi ini terdiri dari 2 orang dewasa dan juga 1 orang anak-anak. Adapun memang berdasarkan data rincian ini memang sudah ada sebanyak 16 korban yang memang ditemukan tewas dari lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini, dan memang seluruh korban ini juga sudah dikirimkan ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani proses identifikasi dan selanjutnya akan dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing. Ratu. Gerald, ini terkait dengan kebakaran yang terjadi Jumat kemarin. Ini bukan kebakaran pertama kalinya begitu, karena sebelumnya depo Pertamina di Pelumpang ini juga sempat terbakar di tahun 2009 lalu. Ini bagaimana respon warga yang ada di sekitarnya dan juga yang menjadi korban? Ya, dapat saya laporkan Ratu dan juga Tribuners, memang ini bukan kebakaran pertama kalinya yang terjadi di depo Pertamina, dan memang warga sendiri hanya bisa pasrah karena memang mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dengan depo Pertamina yang memang tidak dipungkiri bahwa area permukiman ini sangat membahayakan karena berada persis ataupun hanya berjarak beberapa meter, bahkan ada beberapa ataupun sejumlah rumah warga yang memang lokasinya menempel persis di area ataupun di belakang depo Pertamina Pelumpang ini. Namun berdasarkan hasil wawancara tadi dengan beberapa warga, memang mereka tidak punya pilihan lain karena memang mereka hanya bisa menempati rumah semi permanen yang ada di belakang area depo Pertamina Pelumpang ini, sehingga memang kebutuhan hidup ataupun memang kenyataan hidup ini membuat warga tidak bisa berbuat banyak untuk pindah ke lokasi yang lebih layak
karena memang banyak warga yang merasa tidak memiliki ataupun tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli rumah ataupun menyewa tempat tinggal lain di lokasi yang lebih aman. Dan memang warga ini hanya bisa bertahan. Tadi memang ada beberapa warga yang baru juga menempati rumah-rumah semi permanen di belakang depo Pertamina ini, namun juga ada yang sudah tinggal sekitar belasan tahun, dan rumah-rumah yang mereka tinggali ini memang hanya berjarak sekitar ratusan meter. Adapun yang tadi paling dekat ini tidak sampai 1 meter, alias memang menempel dengan tembok belakang dari area depo Pertamina Pelumpang. Satu. Bagaimana dengan respon pihak Pertamina sendiri, Gerald, melihat kondisi ini, kemudian penanganannya ke depan? Karena ini beberapa rumah juga telah hangus begitu ya, terbakar. Apakah nantinya akan dipindahkan atau seperti apa, Gerald? Sudah ada informasikah terkait hal ini? Ya, dapat saya laporkan memang dari pihak Pertamina sendiri belum memberikan keterangan yang lengkap soal kondisi area geografis ini ataupun lokasi di mana depo BBM ini berdekatan langsung dengan rumah warga. Namun memang terkait dengan kebakaran ini yang sampai berdampak ke puluhan rumah warga, PT Pertamina melalui direksi dan juga pihak humasnya menyatakan akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi segala kerusakan dan juga menanggung biaya pengobatan yang dialami warga akibat kebakaran yang titik awal apinya berasal dari pipa tangki BBM Pertamina di lokasi depo Pertamina Pelumpang ini. Ratu. Gerald, bisa dideskripsikan seperti apa kondisi rumah-rumah warga yang terdampak kebakaran di depo Pertamina Pelumpang? Gerald. Ya, memang kondisi rumah-rumah warga ini memang sangat parah, sangat memprihatinkan. Banyak rumah yang sudah luluh lantah akibat api yang berkobar hebat dari area depo Pertamina dan merambat ke area RW 01 dan juga RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Di mana memang berdasarkan pantauan pagi tadi, ini rumah-rumah warga sudah menjadi reruntuhan, sudah tidak tampak lagi fondasi maupun atap ataupun bagian-bagian rumah lainnya yang tersisa. Hanya kerangka-kerangka sedikit dari rumah-rumah warga saja yang tersisa dan banyak juga yang sudah hancur lebur. Dan selain juga bangunan rumah warga, harta benda warga di lokasi ini juga memang sudah tampak hancur parah alias rusak parah akibat terjadinya kebakaran pada Jumat malam tadi. Di mana memang berdasarkan pantauan pagi tadi di lokasi, banyak sekali harta benda yang tidak bisa diselamatkan oleh warga. Seperti misalnya ada juga mobil-mobil, ada motor, dan juga barang-barang elektronik lainnya, seperti kulkas dan juga perabotan-perabotan rumah lainnya yang memang tidak bisa diselamatkan oleh warga. Namun memang pagi hingga sore hari ini masih banyak warga yang berdatangan ke lokasi yang terpaksa ataupun berupaya mencari sisa-sisa barang dari rumah mereka. Mereka mencoba mengais barang-barang yang masih bisa sekiranya diselamatkan dari rumah. Namun memang banyak warga yang hanya bisa meratapi rumah-rumah mereka sudah luluh lantah dengan tanah, karena memang dilanda kebakaran yang sangat hebat pada Jumat malam kemarin setelah api ini berkobar dari area depo Pertamina menjalar dan merambat ke puluhan rumah warga. Hingga saat ini juga belum ada data pasti berapa rumah yang hancur ataupun rumah yang terdampak dari peristiwa kebakaran ini. Petugas masih terus mendata, baik selain jumlah rumah yang terdampak, ini petugas juga masih terus memastikan berapa jumlah korban tewas maupun korban luka-luka akibat dari kebakaran area depo Pertamina yang terjadi pada Jumat malam kemarin. Ratu. Kemudian saya ingin juga dideskripsikan seperti apa, Gerald, kondisi dari depo Pertamina di Pelumpang sendiri yang menjadi titik awal kebakaran ini terjadi. Seperti apa, Gerald? Ya, berdasarkan pantauan dari rumah warga pagi tadi, memang saya melihat bahwa area depo Pertamina Pelumpang ini cukup sepi, tidak ada aktivitas tertentu, terutama di beberapa area dari tangki timbun ini, yang memang tangki timbun ini adalah tempat untuk menyimpan BBM-BBM yang nanti akan disalurkan ke beberapa tempat. Namun memang terdapat dari kejauhan ini dapat terlihat ada salah satu titik yang diduga menjadi titik awal api ataupun titik dari pipa yang terbakar. Di titik tersebut terpantau dari kejauhan ini memang ada bagian yang tampak gosong
dan juga bagian-bagian tersebut sudah dipasangi garis dilarang mendekat, di mana memang bagian-bagian ini seperti bangunan kecil juga ada dan tampak seperti ada pipa yang gosong, begitupun di sekelilingnya ada pohon-pohon yang juga tampak terbakar, dan memang titik tersebut diduga menjadi titik awal dari sambaran petir yang akhirnya merembet ke pipa tangki BBM, dan apinya ini membakar hingga masuk ataupun merambat ke permukiman warga yang hanya dibatasi tembok di belakang area depo Pertamina Pelumpang ini. Dan memang tidak ada aktivitas tertentu dapat terlihat dari lokasi ini, dan warga hanya bisa berada di rumah mereka sambil melihat-lihat kondisi rumah mereka yang saat ini masih dalam kondisi luluh lantah. Ratu. Untuk proses evakuasi sendiri sejauh ini seperti apa? Apakah ada kendala tertentu begitu yang dilakukan oleh tim evakuasi, Gerald? Ya, proses evakuasi sendiri memang masih terus berjalan hingga sore hari ini, dan petugas dari pemadam kebakaran, tadi juga ada dari Basarnas dan unsur terkait lainnya, masih terus melakukan upaya-upaya evakuasi di reruntuhan rumah akibat kebakaran. Dan salah satu kendalanya adalah memang selain juga akses yang cukup sempit, ini puing-puing rumah warga juga masih harus dibereskan supaya petugas bisa menjangkau daerah-daerah yang cukup ataupun titik-titik yang cukup sulit dijangkau untuk memastikan tidak ada korban lagi yang terjebak di dalam reruntuhan puing-puing kebakaran di rumah warga di wilayah RW 01 dan juga RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan. Ratu. Terakhir, Gerald, ini terkait dengan baik, Gerald, terkait dengan proses evakuasi tadi, apakah hingga saat ini jumlah warga hilang yang dilaporkan masih banyak, Gerald? Ya, berdasarkan informasi terkini dan ini memang masih terus dilakukan pendalaman, dan petugas juga masih terus memastikan datanya, tapi memang berdasarkan informasi terkini ada sedikitnya 3 orang yang masih dicari dari area dari lokasi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang ini, dan memang 3 orang yang masih dicari ini juga identitasnya masih digenggam petugas, belum disebarkan, dan juga memang pihak keluarga masih terus berupaya mendatangi posko-posko pengungsian seperti yang ada di kantor PMI Jakut, ada juga di RPTRA Rawabadak Selatan, dan juga beberapa titik lainnya pengungsian ini seperti misalnya ada di kantor Wali Kota Jakarta Utara dan juga titik lainnya. Warga ini masih terus berdatangan ke posko-posko pengungsian tersebut, selain untuk memberikan bantuan juga untuk memastikan ataupun mencari anggota keluarga mereka apakah memang saat ini tinggal sementara di pengungsian. Dan memang yang hilang ini sendiri terus dilakukan pencarian oleh petugas untuk memastikan bahwa mereka ini apakah kondisinya masih berada di puing-puing ataukah sudah tidak ada namun belum terdata di posko-posko pengungsian maupun di posko utama proses penanganan, yakni ada di Koramil, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ratu. Baik, terima kasih Gerald atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru terkait dengan kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara. Terima kasih Gerald, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.